Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali berjumpa dengan saya, Pendeta Ria Maurice Nayoan, sebagai Gembala GKI Tehillah Church. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur hari ini masih diberikan kesehatan. Ya, dalam tayangan Tehillah Church hari ini kita akan bicara tentang soal pujian penyembahan. Oleh sebab itu penting sekali hari ini saya akan berbicara apa sih yang menjadi esensi dalam pelayanan pujian penyembahan. Perlu saudaraku, gereja perlu mendengarkan, pemimpin profetik perlu mendengarkan. Dan terutama saudara yang melayani di pujian penyembahan perlu untuk mendengarkan dan mempraktekkan ini. Ya, dalam pelayanan pujian penyembahan itu ada esensi, ada itu choice, bisa dipilih, bisa tidak, bisa ada dalam gereja. Apa yang bisa ada dalam gereja, bisa tidak. Itu main musik, saudaraku. Pemain musik bisa ada, bisa tidak. Pujian penyembahan tetap jalan. Sekali lagi saya katakan bukan esensi, bukan sesuatu yang hakiki atau sesuatu yang mendasar. Sebab saudaraku ada begitu banyak pekerjaan-pekerjaan pelayan musik, penyanyi dan sebagainya yang dipakai di dalam gereja. Mereka pun bisa menciptakan suasana yang indah, suasana yang membuat orang lain bisa merinding, ya, bulu-bulu kudung mereka bisa terasa seperti dalam hadirat Tuhan. Tetapi sebenarnya itu adalah kamuflase yang diciptakan oleh seni, saudara. Hadirat Tuhan harus dinyatakan. Kalau hadirat Tuhan dinyatakan, maka ada banyak begitu orang bertobat. Ada begitu banyak orang yang sadar kembali kepada Tuhan. Ini menjadi kewajiban kita untuk menghadirkan Tuhan dalam gereja. Allah omnipresent, dia maha hadir. Tetapi hadiratnya harus dinyatakan. Lewat apa? Lewat pelayanan pujian penyembahan kita kalau kita ada di gereja. Nah, saudara perhatikan baik-baik. Esensi dari sebuah pelayanan pujian penyembahan, ya, yang pertama adalah prayer. Berdoa. Saudara harus berdoa. Saudara harus menjadi seorang pendoa. Kalau saudara tidak menjadi seorang pendoa, untuk apa saudara melayani Tuhan? Tujuan kita untuk supaya Tuhan dimuliakan, Tuhan diagungkan, Tuhan disenangkan, Tuhan ditinggikan. Maka caranya kita harus berdoa. Doa itu untuk memperbaiki kehidupan kita. Kita minta Allah menguduskan kita. Kita minta Allah menyucikan kita melalui doa. Kita minta Tuhan menyatakan hadiratnya di dalam ibadah kita. Kita minta supaya permainan musik kita, lagu yang kita nyanyikan diurapi oleh Tuhan. Dari mana kita bisa dapati? Dari doa. Ada begitu banyak orang-orang yang melayani Tuhan, baik itu pemusik, baik itu sebagai seorang penyanyi, entah itu dia choir, singers, entah itu sebagai seorang worship leader, tapi enggan untuk berdoa. Saudara bisa melihat bagaimana pengudusan yang dilakukan oleh imam-imam pada saat bait Allah didirikan di dalam 2 Tawari pasal 5. Imam-imam keluar dari tempat kudus, mereka menguduskan diri di dalam doa mereka, sehingga Tuhan menyatakan hadiratnya. Tuhan turun di tengah-tengah mereka dalam ibadah mereka. Para imam-imam, baik itu sebagai seorang pemimpin biduan, baik itu sebagai seorang penyanyi, pemain musik, mereka semua tidak tahan berdiri di hadapan Tuhan karena kemuliaan Tuhan dinyatakan. Target kita dalam pelayanan, kemuliaan Tuhan dinyatakan di dalam ibadah kita. Sehingga setiap orang tidak datang dengan kesombongan, tapi dengan kerendahan hati terbuka menyembah Tuhan. Sehingga Tuhan menyatakan kuasanya dalam ibadah. Doa sangat penting. Jangan lagi ada alasan, aduh bro saya terlambat pergi doa karena saya lagi sakit. Padahal tidak sakit saudara, malas saja datang doa. Bro minta maaf saya tidak bisa datang doa cepat, mungkin terlambat 20 menit, setengah jam bro, karena saya ada di kantor. Padahal kantor sudah selesai, sudah bisa datang ke tempat doa. Ada juga yang lain, karena saya punya janji dengan orang sehingga saya tidak bisa doa. Saudara ingat, alasan-alasan apapun saudara akan berhadapan dengan Tuhan. Dan hati nurani saudara akan berbicara. Ingat bahwa saudara dipilih melayani Tuhan dalam pelayanan pujian penyembahan. Utamakan doa. Karena doa ini sangat penting bagi setiap pelayanan kita. 1 tahun, 2 tahun saudara melayani Tuhan tidak merasakan apa-apa, tidak mengalami perkembangan apa-apa. Ya, gereja pun harus konsen dengan hal ini. Saudara, kalau gereja konsen dengan hal ini, maka gereja akan menyatakan hadirat Tuhan di dalam ibadahnya. Pemain musik yang tidak suka doa, mulai ditandai saudara, cari yang suka doa. Karena ini adalah bentuk karakter dari setiap para pemain musik untuk mau ikut doa. Doa adalah nafas orang percaya. Bahkan doa saya bisa katakan adalah nafas bagi pelayanan pujian penyembahan kita. Ingat, doa penting. Yang kedua saudaraku,
bahwa sebagai seorang pelayan pujian penyembahan, mau tidak mau, yang namanya pelayan pujian penyembahan, saudara harus benar-benar menjadi seorang worshiper, penyembah. Bukan saja pada saat saudara ada menyembah di gereja ketika saudara melayani Tuhan, ya saudara, tetapi penyembah itu mereka akan selalu menyembah Tuhan di setiap waktu. Apapun yang mereka kerjakan selalu ada ucapan syukur, terima kasih Tuhan. Saudara, saya menemui ada beberapa orang di gereja, saudaraku, ketika masuk dalam puji-pujian dan masuk di dalam deep worship, di dalam penyembahan yang dalam, mereka sulit untuk bisa menyembah Tuhan. Karena mereka tidak membiasakan kehidupan mereka ketika mereka di luar gereja untuk memuji dan menyembah Tuhan. Jadilah worshiper, jadilah penyembah-penyembah bagi Tuhan. Karena tugas saudara itu. Seorang singer ketika sedang menyembah Tuhan, mic-nya bukan didekatkan dan mengatakan terima kasih Tuhan dan dia bermazmur bagi Tuhan, malah dijauhkan mic-nya. Ingat, perhatikan baik-baik. Saudara adalah bagian daripada tim komunitas untuk membangun hadirat Tuhan dalam pelayanan gereja. Ketika saudara menyembah Tuhan, menyembahlah Tuhan. Jadilah seorang worshiper, penyembah yang benar, saudara. Amin. Bukan sekedar menjadi penyembah, tapi menjadi penyembah yang benar. Ya, yang ketiga, saudara, bahwa sebagai seorang pelayan profetik, sebagai seorang pelayan altar, sebagai seorang pelayan praise and worship, saudara harus punya submission. Ingat, ketua profetik, lihat baik-baik tim pelayanan saudara, kalau ada yang tidak tunduk mungkin perlu dipertimbangkan, saudara. Karena pelayanan apapun selalu identik dengan submission, penundukan diri. Kalau kita tidak bisa tunduk kepada pemimpin-pemimpin yang ada di dalam dunia, bagaimana kita bisa tunduk kepada Allah yang tidak kelihatan? Itu kata firman Tuhan. Maka submission itu sangat dibutuhkan dalam setiap pelayanan pujian penyembahan. Kenapa? Kalau tidak, ketika pemimpin menegur seorang pelayan musik yang salah, menegur seorang worship leader yang salah, menegur sebagai seorang singers yang tidak disiplin dan sebagainya, mereka tidak punya penundukan diri, maka mereka akan pindah gereja dan ungkapan yang keluar dari mulut mereka, emang cuma di sini gereja yang ada, saya juga bisa melayani di sana. Apalagi saudaraku sebagai seorang pemusik yang memiliki skill yang luar biasa yang dipercayakan Tuhan. Ingat, penundukan diri itu adalah harga mati bagi seorang pelayan pujian penyembahan. Tunduk kepada ketua profetiknya, tunduk kepada ketua musiknya, tunduk kepada gembalanya, terutama tunduk kepada Allah. Dan yang paling terakhir, saudara harus punya kepekaan. Kepekaan terhadap apa? Kepekaan terhadap pimpinan Roh Kudus. Setiap pelayan Tuhan harus hidup dalam roh. Kalau tidak hidup dalam roh, saudara melayani apa Tuhan? Saudara akan melayani Tuhan dengan skill saudara. Ingat, skill itu bisa kita ciptakan, bisa kita latih di dalam kehidupan kita ketika kita sekolah. Dan bukan itu yang sepenuhnya kita tampilkan di hadapan Tuhan. Tetapi yang kita tampilkan di hadapan Tuhan, bagaimana Roh Kudus memimpin kita. Kita hidup di dalam roh seperti yang dikatakan di dalam Galatia 5 itu. Pekah terhadap Roh Kudus, pekah dengan apa yang sedang diarahkan. Saya pernah bermain musik, saudara, dalam satu gereja. Saya bukan seorang pemain musik yang hebat. Saya minta tuntunan Roh Kudus. Saya minta Tuhan berikan saya kepekaan. Saudara tidak mungkin akan bisa peka kalau saudara tidak punya submission, penundukan diri kepada pemimpin saudara. Saudara tidak mungkin akan bisa mencapai submission ini kalau saudara tidak menjadi seorang betul-betul worshiper atau penyembah bagi Tuhan. Karena semua ini berkaitan, menjadi satu ikatan. Saudara tidak bisa menjadi seorang worshiper yang sungguh-sungguh kalau saudara bukan sebagai seorang pendoa. Jadi 4 hal ini wajib dimiliki oleh setiap pelayan profetik. Mungkin 4 hal inilah yang bisa saya bagikan kepada saudara. Semoga saudara yang melayani profetik bisa diberkati oleh Tuhan dan menjadi inspirasi buat saudara untuk semakin setia melayani Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati saudara. Sampai jumpa kembali dalam tayangan Tehillah Church berikutnya. Shalom.